Oke, salam jumpa kembali ya. Ah, jadi hari ini kita mau review nasi Padang. Oke, apakah ini nasi Padang seperti pada umumnya? Oke, kalau tadi ya aku lewat di penjualnya, ya seperti penjual nasi Padang pada umumnya, ya. Cuma setelah masuk, suatu keanehan terjadi, bukan aneh ya sebenarnya. Ya, ini kebiasaan penjual nasi Padang ini. Jadi aku beberapa kali udah pernah beli nasi Padang di tempat itu. Dan yang paling sering bikin aku mana ya? Kesel gitu ya. Kesel atau bisa bilang heran atau lama-lama jadi terheran-heran gitu ya. Yaitu dia istilahnya gini, apa barang dagangannya gitu ya, baik itu lauk, sambal, sayur dan sebagainya, apapun kondimen-kondimen dalam nasi Padang itu belum siap, tapi dia udah buka toko dan dia menyiapkan untuk pelanggan gitu. Artinya dia seolah-olah udah siap jualan, tapi sebenarnya barang dagangannya belum siap gitu. Nah, itu sering banget kejadian itu. Ya kan, kita sebagai pelanggan kan kesel gitu ya. Nah, kayak contohnya hari ini. Hari ini aku belinya yang isi ayam. Tapi ternyata di dalamnya gitu ya. Kayak tadi baru datang, terus ditanya mau isi apa? Mau ayam gitu. Udah bilang ayam serundeng gitu. Terus dia bilang sayurnya belum ada. Ya kenapa buka gitu loh. Sayurnya nggak ada gitu. Diganti pakai tahu gitu. Ya nggak semudah itu sih sebenarnya ganti. Ini masalahnya sayangnya nasi Padang cuma di situ doang gitu, nggak ada tempat lain, walaupun ada tempat lain jauh gitu. Oke, jadi mau nggak mau kan gitu, pengen nasi Padang, baru sampai depan tokonya, udah buka gitu kan, udah excited gitu, ternyata belum siap semuanya gitu. Ya mau nggak mau ya kita udah pesen gitu dan lapar juga gitu. Apalagi ini udah siang ya, ini jam makan siang ya ceritanya. Ya, mau gimana coba? Tapi dia belum siap 100% dari apa yang barang dagangannya gitu ya. Jadi aneh aja, ini sayurnya diganti tahu. Kan gimana ya? Nggak jauh banget dari ekspektasi. Iya. Jadi ya kemarin juga pernah pengalaman beli di sini juga. Ya kenapa tetap pilih beli di sini? Ya mau nggak mau, orang nggak ada yang lain gitu loh. Oke, pernah juga dia nggak nyediain daun singkong, tapi digantinya pakai apa namanya, timun. Coba, jauh banget gitu loh. Kadang sambal terutama ya, yang identik misalnya makanan Padang ya sambal hijau atau enggak sambal apa namanya, balado gitu ya. Tapi ini kadang-kadang diganti dengan sambal yang lain gitu, yang bukan khas, ciri khas dari rumah makan Padang. Ya itu sih sebenarnya yang bikin kecewa. Ya mungkin karena dia kayak gini itu karena nggak ada saingan mungkin ya. Jadi di tempat ini cuma ada dia satunya penjual nasi Padang. Jadi ya mau nggak mau dia mau saingan sama siapa gitu. Ya terserah gue dong jualan kan gitu jadinya. Mau beli ya udah, nggak ya udah gitu. Ya ada benernya juga sih mungkin dengan situasi seperti itu. Cuma kan ya bagi kita yang anggaplah sebagai pelanggan gitu, jadinya kan sedikit kecewa. Jam bukanya juga aneh itu, buka siang-siang ini belum semuanya ada gitu, atau belum ready semua lauknya, terus sore udah habis gitu. Atau yang paling sering habis itu sih sayurannya gitu. Kenapa dia nggak backup gitu loh, maksudnya nggak belajar dari kesalahan sebelumnya. Kalau yang sering habis tuh misalnya sayur, ya udah
usahain kayak gitu cari sayur gitu. Ini curhat aja ya sebenarnya. Jadi itu. Oke, mari kita coba ya nasi Padang ini, walaupun aku udah beberapa kali coba dan ya kurang lebih mirip, kadang nggak mirip juga. Jadi ini rasa makanannya tergantung suasana hati yang masak mungkin ya. Kadang enak, kadang biasa aja gitu. Iya sudahlah. Yang penting bisa mengobati rasa kangenku dengan nasi Padang gitu intinya. Oke, sebelum kita coba kita berdoa dulu. Oke. Ya, itulah pengalaman nasi Padang. Jadi kalau teman-teman ada yang suka apa namanya atau pengen bisnis nasi Padang, mungkin bisa coba tempat ini di tempat sekitaran tempat ini ya, tempat sekitaran sini. Nah ini cuma ada tahu ya, tahu goreng. Ini tahu goreng ya, jatuh-jatuh. Terus aku tadi pakai ayam serundeng ya, sama sambal. Nah ini ya agak normal lah sambalnya ya. Ayam maksudnya sambal balado sama sambal hijau ada, cuma dikit. Mari kita coba. Udah ngiler nih dari tadi ya. Nah ini yang paling sering aku rasakan ya. Kenapa ya kuahnya itu agak asem. Mau beli jam berapapun rasanya asem gitu. Entah gimana ya caranya masak, entah gimana ya manajemen bahannya gitu, nggak tahu juga ya. Ini mungkin yang perlu di upgrade atau diperbaiki. Tapi mau gimana perbaiki, orang dia doang yang jual. Ya terserah dia lah. Jadi nggak ada saingannya gitu, nggak ada saingan buat bikin makanan Padang yang lebih enak gitu intinya. Di mana nih lomba yang paling enak? Kalau biasanya di daerah-daerah urban kan gitu. Jadi nasi Padang banyak jenisnya atau banyak penjualnya. Ya udah, mereka bakal bersaing untuk menyajikan yang terenak kan gitu biasanya. Itu lah. Kuahnya asem, cukup kuat lah asemnya gitu. Dan biasanya yang kayak gini nih teknik masak antara dia kayak ayam lah contohnya ya. Teknik masak antara bagian dada dan bagian paha ayam itu kan seharusnya berbeda. Supaya hasilnya juga berbeda, karena kan itu ya bagian ayam itu kan beda-beda tingkat matengnya ya, waktu matengnya. Makanya lebih baik kalau teman-teman beli nasi Padang itu lebih baik pilih pahanya. Karena nasi Padang kan identik dengan lauk yang dimasak dengan waktu lama gitu ya. Jadi lebih milih yang bagian pahanya aja biar nggak seret. Oke, aku mau lanjut makan dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke.